Tuhan bekerja lewat sayuran yang ia beli dengan sisa uang Rp20.000 sisa sebelumnya. Bahkan rejeki kadang bukan datang dari pintu yang besar yang kita bayangkan, tapi dari celah kecil yang dibuka oleh kekuatan dan doa penuh keyakinan. Disitulah Tuhan menitipkan rejeki dengan cara yang tidak disangka. Apa kabar teman-teman? Senang sekali saya Beni Warsita kembali bersama Anda di channel yang selalu memberikan inspiratif. Semoga ya. Dan di video kali ini juga saya mengajak Anda untuk selesaikan video ini sampai selesai, karena barangkali di balik renungan sederhana yang akan saya sampaikan ini ada sebuah kisah nyata sebetulnya yang mungkin Anda juga sedang butuhkan hari ini. Teman-teman, mungkin kita pernah merasa begitu lelah menghadapi beban hidup, terutama ketika soal penghasilan tidak cukup, harga naik, kebutuhan makin kompleks. Tapi rejeki seolah-olah berjalan di tempat. Ya, kita rasakan itu. Tapi teman-teman tenang, Anda tidak sendirian. Hari ini makanya saya ingin memberikan sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang sederhana, namun memiliki kekuatan yang luar biasa, hingga berubah menjadi rejeki yang tidak terduga. Ada seorang ibu, teman-teman, namanya Ibu Ratna. Usianya ya sekitar 38 tahun lah. Suaminya bekerja serabutan, pulangnya juga tidak menentu. Mereka punya 2 anak yang masih sekolah dan cicilan rumah yang belum lunas. Tahun lalu penghasilan keluarga ini menurun drastis. Dan bukan hanya itu, sang suami pun sempat tidak bekerja selama 2 bulan penuh. Di saat itulah Ibu Ratna mulai berdoa, "Ya Tuhan, berilah kami jalan keluar, meski dari hal kecil sekalipun." Doa itu pelan, namun lahir dari hati yang sungguh butuh pertolongan, sungguh butuh kun fayakunnya. Sampai suatu hari Bu Ratna ini memutuskan sesuatu. Ia mulai memasak gorengan, bukan untuk dijual besar-besaran, hanya sekedar ya dibawa oleh suaminya lah ke tempat kerja di salah satu proyek di mana suaminya bekerja. Lalu perlahan orang-orang ini mulai menyukainya. Ya, gorengannya itu sederhana, ada pisang goreng, ya, ada tempe mendoan, bakwan, tapi dibuat dengan ketulusan. Dia tidak tahu apakah dagangannya itu akan laku atau justru tidak disentuh sama sekali. Tapi setiap hari ia melakukan hal yang sama, masak, bangun lebih pagi, dan menyiapkan bawaannya untuk dibawa oleh suaminya ke tempat kerja. Dan suatu hari Bu Ratna dapat kabar baik. Suaminya ngomong pulang kerja, "Bu, gorengannya habis sebelum jam kerja lagi. Tadi anak-anak di proyek rebutan." Suaminya dengan bangga menyampaikan itu pada istrinya. Istrinya malah menangis. Bukan karena sedih, tapi karena ternyata Tuhan bekerja lewat sayuran yang ia beli dengan sisa uang Rp20.000 sisa sebelumnya. Hari demi hari pesanan meningkat. Bahkan beberapa tetangga juga mulai menitipkan ikut-ikutan jualan begitu ya. Usaha kecil ini sekarang jadi sumber penghasilan utama bagi keluarga mereka ini. Bukan banyak, tapi cukup. Cukup untuk bayar listrik, cukup untuk tambahan uang sekolah anak,
cukup untuk menahan air mata karena mulai ada harapan. Nah, teman-teman, dari kisah Bu Ratna ini kita bisa belajar sesuatu yang sederhana tapi sering terlewatkan. Bahkan rezeki kadang bukan datang dari pintu yang besar yang kita bayangkan, tapi dari celah kecil yang dibuka oleh kekuatan dan doa penuh keyakinan. Ya, mungkin usaha itu bukan usaha yang besar, bukan juga yang mungkin viral, tapi kalau itu lahir dari ketulusan dan kerja keras, disitulah Tuhan menitipkan rezeki dengan cara yang tidak disangka. Karena sesungguhnya rezeki itu bukan hanya hasil uang, tapi ketenangan saat kita tahu kita sedang melakukan yang terbaik dan Tuhan sedang bekerja di balik usaha kecil kita ini. Tahukah teman-teman, menurut data BPS, Badan Pendataan Statistik, lebih dari 23 juta warga di Indonesia bertahan hidup itu dari usaha di rumah, di warung kecil, kue buatan tangan sendiri, jasa ketik, sampai menjahitkan pakaian tetangga. Jadi itu artinya ini nyata, bukan hanya cerita, teman-teman. Rasa syukur dan kreativitas itulah yang sering menjadi pintu rezeki paling murni. Anda pun pasti bisa. Nah, teman-teman, jika hari ini Anda sedang bingung, jangan hanya bertanya, apa yang harus aku lakukan? Tapi coba tanya juga, apa yang sudah ada di sekitar kita yang bisa jadi pintu rezeki besok hari? Karena seringkali doa yang kita minta, jawabannya sudah ada di sekitar kita. Tinggal kita cukup tenang ya untuk melihat ini semua dan cukup sabar untuk melangkahnya. Jadi teman-teman, hidup ini bukan soal siapa yang mulai lebih cepat, tapi siapa yang terus melangkah meski dengan langkah yang kecil namun setia. Itu sebabnya saya ingin mendengar dari Anda. Pernahkah Anda mulai usaha yang kecil atau sedang mencoba mungkin? Coba ceritakan. Ya, tulis di kolom komentar. Siapa tahu kisah Anda juga bisa menjadi inspirasi bagi orang banyak, ya, orang lain yang sedang membutuhkan, yang juga sedang takut untuk memulai. Jadi silakan Anda berbagi dengan mereka. Dan jika video ini menyentuh cukup dalam untuk Anda, jangan lupa tekan like, ya, lalu bagikan pada teman-teman, di-share, di-subscribe juga agar kita ini tetap bisa saling menguatkan. Teman-teman, sekali lagi, usaha sekecil apapun kalau memang kita ikhlas, kita ridho, kita memang punya tujuan yang murni dari diri kita ini, insya Allah itulah jalan Anda untuk meraih apa yang Anda sedang pikirkan sekarang. Sekali lagi ingat bahwa rezeki itu bukan berbentuk uang saja, ya. Teman-teman, saya senang sekali selalu bisa berbagi dengan Anda di berbagai macam kesempatan. Saya berikan kisah-kisah yang ya bisa jadi menjadi motivasi, bisa jadi menjadi motor penggerak kita yang selama ini memang lupa menggerakkan diri. Maka dengan video-video yang saya persembahkan bagi Anda, mudah-mudahan menjadi inspirasi, ya. Dan teman-teman, jangan lupa nantikan juga video-video berikutnya yang akan saya persembahkan untuk Anda. Ingat teman-teman, tetap tekun, tetap percaya, karena rezeki besar sering dimulai dari langkah yang kecil. Saya Benny Warsita, sampai jumpa.